Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja, perkenalkan nama saya David Maulana Ibrahim, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Madiun dengan NIM 240211442118G. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMKS Al Hasan yang beralamat di Jalan Teropong Bintang, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dengan mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan yang mau memimpin untuk berdoa. Ya, Silakan. sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatihil ma'uri wal qadil lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa aqimna min nuril fahmi wa aftah alaina min ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Nanti nama-nama yang saya panggil silakan angkat tangan. Andi Marta Maulina, Aulia Hani Agusti, Hadir. Deca Cahyani, Hadir. Dinil Amalia, Hadir. Faros Saugi, Ihsan Al-Hafid, Jessica Adelia, Hadir. Juwita Kodrotin, Keila Putri, Laili Anisatun, Hadir. Muhammad Basuki, Hadir. Muhammad Iqbal Ihsani, Natasha Nulis, Hadir. Nikita Trisna Levia, Novelia Tri Andini, Hadir. Putri Rasti Ayudia, Rista Wulandari, Hadir. Salsabila Wardatus, Siska Tri Wulandari, Yulia Alicia Putri. Mungkin ada nama yang masih belum dipanggil? Masuk semua ya? Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, untuk menambah semangat, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
Oke, selanjutnya untuk mengecek kesiapan kalian dan kefokusan kalian untuk menerima materi kita pada pertemuan kali ini, kita tepuk semangat dulu seperti biasa. Bisa ya? Bisa. Kalau saya bilang tepuk semangat, silakan langsung dilanjutkan. Oke? Oke. Tepuk semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pada pertemuan kita minggu lalu, kita sudah banyak belajar tentang materi. Ada yang masih ingat kita minggu lalu belajar tentang materi apa? Prinsip dan konsep akuntansi dasar. Benar sekali. Jadi pertemuan lalu kita sudah banyak belajar tentang materi prinsip dan konsep akuntansi dasar. Untuk pertemuan kali ini kita akan banyak membahas materi tentang prinsip dan konsep perbankan dasar. Jadi mengapa kita perlu atau pentingnya mempelajari materi ini, yaitu kita bisa memahami apa saja sejarah perkembangan perbankan yang ada di Indonesia dan juga sistem perbankan dari berbagai jenis bank yang ada di Indonesia. Oke. Sebelum itu, mungkin dari kalian ada yang sudah tahu tentang perbankan. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya. Oke, benar sekali. Terus siapa yang bisa memberikan contoh bank yang ada di sekitar kalian? Saya Pak. Oke, silakan. Contoh bank ada BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA, BTN, BTPN, Dan lain-lain. Oke. Oke, selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari materi tentang perbankan? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Mas. Karena untuk mengatur keuangan pribadi, menghindari risiko keuangan, dan menjaga kegiatan usaha. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan mengaitkan kita kepada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu menganalisis perkembangan perbankan yang ada di Indonesia dan juga mengidentifikasi jenis-jenis bank yang ada di Indonesia. Perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwasannya kegiatan atau proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan perbankan yang ada di Indonesia dan jenis-jenis perbankan yang ada di Indonesia. Nantinya akan ada tayangan video atau studi kasus yang mana kalian nanti mencermati tayangan video itu dan juga membuat kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang, dan dari hasil kelompok itu nanti kalian diskusikan dan presentasikan di depan kelas. Untuk asesmen penilaian pada pertemuan kali ini, saya akan menilai yang pertama dari LKPD kalian nanti akan saya berikan, yang kedua dari proaktif kalian dalam diskusi kelompok dan juga keterampilan kalian dalam presentasi dan juga tanya jawab.
masuk ke materi. Jadi dalam materi kita tentang sejarah perbankan yang ada di Indonesia. Jadi kalian harus tahu apa itu bank. Bank berasal dari kata Italia atau artinya itu bangko atau bangku. Bangku ini digunakan oleh para bankir untuk melayani para nasabahnya. Sedangkan untuk berdasarkan pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank bisa diartikan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan secara sederhana bahwasannya bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan juga menawarkan jasa-jasa bank lainnya. Oke, selanjutnya sejarah dan perkembangan bank di Indonesia. Kalau kita sudah bicara tentang sejarah perkembangan perbankan Indonesia, maka tidak akan jauh dari yang namanya penjajahan atau masa kolonial Hindia Belanda. Jadi awalnya perbankan yang ada di Indonesia itu terbentuk pada tahun 1828 dengan nama De Javas Bank. De Javas Bank ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa penjajahan. Oke, selanjutnya pada masa awal dan kolonial yang saya jelaskan tadi sedikit tentang bank yang ada di Indonesia di masa penjajahan, yaitu yang pertama ada The Bank Van Liening. Ini pada tahun 1746 yang didirikan oleh VOC. Namun bank ini tidak beroperasi sampai sekarang karena kurang berhasil pada saat masa penjajahan. Setelah itu muncul lagi yang saya ajarkan tadi tentang De Javas Bank pada tahun 1828, yang mana De Javas Bank ini adalah bank pertama yang menjadi bank sentral Indonesia di masa penjajahan. Yang kedua, masa kemerdekaan dan reformasi. Jadi di awal kemerdekaan dan juga reformasi, setelah adanya De Javas Bank ini, pemerintah Republik Indonesia itu semakin banyak mengeluarkan atau mendirikan bank-bank negara. Salah satu contohnya adalah Bank BRI, dan Bank Mandiri. Tujuannya untuk mendukung pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Namun dengan adanya deregulasi perbankan pada tahun 1983 itu memberikan kelonggaran kepada bank-bank swasta untuk berkembang dan mendirikan bank-bank swasta. Namun ini juga memicu adanya krisis perbankan pada saat itu. Selanjutnya di era digital. Jadi perkembangan perbankan di Indonesia di era digital itu terjadinya yang pertama transformasi digital. Jadi perbankan Indonesia semakin gencar melakukan digitalisasi, baik itu secara persuasif atau secara langsung, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan kepada masyarakat. Setelah itu ada namanya fintech dan kolaborasi, open banking, dan peningkatan transaksi digital di era digital seperti saat ini. Jadi sekarang itu di perbankan sekarang ada yang namanya QRIS. Ya, kita bisa berbelanja hanya lewat HP, pembayarannya kita punya namanya m-banking. Nah, itu termasuk dalam era digital.
Selanjutnya ada perbankan syariah. Nah, ini adalah perbankan yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang sangat besar di Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu sudah mulai sadar bahwasannya tentang prinsip-prinsip syariah yang menggunakan prinsip atau hukum Islam yang notabene adalah negara Indonesia adalah negara yang notabene negara Muslim. Oke, secara keseluruhan perbankan di Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk mendukung pertumbuhan nasional yang ada di Indonesia. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan tentang sejarah dan perkembangan perbankan yang ada di Indonesia. Saya, Pak. Oke, silakan. Bagaimana status kepemilikan di Javas Bank di Indonesia? Oke, bagaimana status kepemilikan di Javas Bank di Indonesia? Jadi kalau pertanyaannya tentang di Javas Bank, yang mana The Javas Bank itu adalah perbankan pertama yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebelum kemerdekaan. Jadi sebelum kemerdekaan, The Javas Bank itu dikomandoi oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi apapun tentang kebijakan moneternya dan lain-lain itu harus dengan persetujuan pemerintah Hindia Belanda, dan juga mempunyai tugas atau wewenang untuk mengedarkan uang baik itu logam maupun kertas di seluruh wilayah Indonesia di masa penjajahan. Setelah kemerdekaan, The Javas Bank ini akan berganti nama menjadi Bank Indonesia sampai sekarang. Itu menjadi Bank Sentral Indonesia, yang mana fungsinya atau pertanyaannya tadi terkait dengan pertanyaan terkait dengan status kepemilikannya. Kalau sekarang itu istilahnya adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral, itu statusnya independen. Artinya independen itu berdiri sendiri tanpa campur tangan pihak-pihak lain. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Saya lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis bank yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, dilihat dari fungsinya ada berapa? Ada 3. Ada bank sentral, bank umum, dan juga Bank Pemerintah Rakyat atau BPR. Jadi secara teorinya, bank sentral adalah bank yang mempunyai wewenang atau tugas untuk mengatur stabilitas ekonomi, mengatur sistem moneter yang ada di Indonesia, dan juga mengatur mengendalikan inflasi yang ada di Indonesia. Bank sentral yang ada di Indonesia itu namanya Bank Indonesia, atau sering kalian dengar tentang Bank BI. Kalau di Jember itu gedungnya Bank BI ada di Kaliwates. Pernah jalan-jalan ke Bank BI? Jalan aja ya. Iya. Gak mampu. Yang kedua ada bank umum. Bank umum ini adalah bank yang mempunyai wewenang untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan. Contohnya ada Bank Mandiri, Bank BRI, BCA, dan lain itu adalah termasuk dalam bank. Selanjutnya ada Bank BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Ini berbeda dengan bank umum. Kalau Bank Perkreditan Rakyat lebih fokus pada simpanan. Jadi bentuknya adalah menyimpan dana dari masyarakat tanpa menyalurkan. Bedanya kalau di BPR itu dengan bank umum, di BPR itu tidak melayani namanya transfer antar bank, jadi hanya menyimpan saja. Oke, selanjutnya, nah ini gambarnya. Ada Bank Indonesia, contoh-contoh bank umum, dan contoh dari Bank Perkreditan Rakyat ada namanya, kalau di Jember itu Bank Wilis.
Oke, yang kedua dilihat dari kepemilikannya. Ini dijadikan menjadi 4 macam. Yang pertama, milik pemerintah, milik swasta nasional, dan milik koperasi dan milik asing. Jadi kalau bank pemerintah itu dimiliki akte atau modal yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Kalau pusat contohnya itu Bank BRI, Mandiri, BNI, itu dikelola oleh pusat. Kalau daerah itu dikelola oleh BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Kalau di Jember atau di Jawa Timur itu ada namanya Bank Jatim. Pernah dengar Bank Jatim? Pernah. Itu dikelola oleh pemerintah. Selanjutnya ada bank milik swasta, bank milik koperasi, dan juga bank milik asing. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Yang ketiga dilihat dari status atau area operasionalnya. Ada bank devisa dan bank non devisa. Jadi artinya bank devisa itu adalah bank yang bisa melakukan transaksi antar negara, baik itu transfer maupun yang lain. Bank non devisa sebaliknya adalah bank yang tidak mempunyai izin devisa atau tidak bisa melakukan transaksi antar negara. Yang terakhir dilihat dari cara menentukan harga. Ada bank konvensional dan juga bank syariah. Jadi tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang bank konvensional. Itu bank yang dalam menentukan harganya memakai metode speed base untuk menentukan harga atau bunga. Kalau bank syariah itu bank atau usaha yang digunakan di dalamnya menggunakan prinsip hukum Islam dengan metode bagi hasil atau syaratnya mudharabah. Ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan tentang jenis-jenis bank? Ada? Oke, silakan. Apa tugas atau kewenangan Bank Sentral di Indonesia? Oke, apa tugas atau kewenangan Bank Sentral Indonesia? Ya, Bank Sentral yang ada di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Tugasnya untuk mengatur stabilitas keuangan di Indonesia, mengendalikan inflasi, mengatur kelancaran pembayaran yang ada di Indonesia, dan mengawasi dan mengatur bank-bank yang ada di Indonesia. Jadi Bank BI itu di atasnya bank-bank yang ada di Indonesia. Jadi istilahnya Bank BI mempunyai peran penting untuk mengatur sistem moneter yang ada di Indonesia. Sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, dari materi sejarah dan perbankan di Indonesia dan juga jenis-jenis bank yang ada di Indonesia, kita nanti akan melihat atau tayangan video. Nah, ini untuk linknya sudah saya share di grup kelas, atau ini bisa. Oke, silakan cermati tayangan video ini. Nanti kalian cari apa masalah yang ada di video tersebut. Ya. Iya, Pak. Halo semua, ketemu lagi sama aku Linda. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini, aku mau bahas tentang peran bank sentral dalam perekonomian sebuah negara. Video ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan sobat umum tentang status dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Di sisi lain, belakangan juga lagi heboh nih tentang draft revisi undang-undang yang berpotensi mempengaruhi struktur posisi Bank Indonesia. Tapi sebelum bahas tentang itu,
kamu harus tahu dulu nih, kalau bank sentral sebuah negara itu umumnya tidak di bawah kekuasaan pemerintah, termasuk presiden dan para menterinya sebagai pihak pelaksana kebijakan negara. Yang artinya nih, setiap keputusan bank sentral dalam menentukan kebijakan moneter itu berdiri secara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak-pihak lainnya. Sebagaimana diatur sama Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Nah, konsep ini pun gak cuma berlaku di Indonesia doang, tapi juga di banyak negara lain di dunia. Buat kamu yang suka main Twitter, mungkin kamu pernah nih ngeliat tweetnya Presiden Amerika Donald Trump yang lumayan sering mengkritik kebijakan Bank Sentral Amerika atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan The Fed. Nah loh, padahal kan Trump itu Presiden Amerika, tapi kok kayaknya Presiden Amerika nggak punya kekuasaan buat mendikte Bank Sentral Amerika sih? Jadi gini, di negara yang demokratis, Presiden itu berperan sebagai pelaksana atau eksekutif dalam menjalani pemerintahan bareng sama para menterinya. Dalam konteks pengelolaan negara, khususnya di bidang ekonomi, Presiden dan para menteri sebagai pihak eksekutif itu cuma bisa melakukan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah semua bentuk kebijakan yang berhubungan sama penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja negara. Misalnya nih, penyelenggaraan proyek pemerintah, pelonggaran pajak, dan lain-lain. Tapi, pemerintah itu nggak bisa mengintervensi kebijakan moneter yang ditetapkan sama Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia. Kenapa bisa gitu sih? Karena posisi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral itu bukan bagian dari lembaga eksekutif negara, kayak presiden maupun para menteri. Bukan juga bagian dari legislatif, kayak DPR dan MPR. Dan bukan bagian dari yudikatif, kayak MK dan MA. Bank Indonesia itu adalah lembaga negara yang independen, yang berdiri secara mandiri dari lembaga negara yang lain. Contoh lain lembaga negara yang independen itu kayak KPK, Dewan Pers, Komnas HAM, dan pengawas pemilihan umum. Sekarang mungkin kamu penasaran, peran Bank Indonesia sebagai bank sentral itu apa aja ya? Kalau peran KPK kan udah jelas tuh buat memberantas korupsi. Terus kebijakan moneter dari bank sentral maksudnya apa sih? Aku coba jelasin satu-satu ya. Pertama, kamu harus tahu dulu nih, kalau Bank Indonesia sebagai bank sentral itu punya peran dan fungsi yang beda banget sama bank-bank umum yang kita kenal. Bank umum kayak BCA, BRI, dan Mandiri itu adalah perusahaan yang nyari keuntungan dengan menjual jasa layanan keuangan ke masyarakat dan institusi. Bank umum itu sama kok kayak bisnis pada umumnya yang menjalani aktivitasnya buat dapetin keuntungan. Mereka tuh ngejual layanan simpanan sampai transfer. Di sisi lain, mereka juga ngejual layanan kredit, mulai dari kredit usaha sampai kredit cicilan rumah. Oh iya, sebagian dari bank umum ini juga nerbitin saham yang bisa dibeli sama masyarakat. Sementara, Bank Indonesia sebagai bank sentral itu bukan perusahaan yang berbisnis demi untung. Bank Indonesia itu nggak punya nasabah dan nggak ngasih layanan jasa keuangan buat masyarakat. Loh, terus Bank Indonesia sebagai bank sentral itu kerjanya ngapain sih? Sederhananya, Bank Indonesia sebagai bank sentral itu berfungsi buat menjaga stabilitas ekonomi negara melalui kebijakan moneter. Stabilitas ekonomi yang dimaksud itu misalnya nih, jaga inflasi di angka yang wajar dan jaga kestabilan nilai tukar rupiah. Misalnya nih, kalau kondisi ekonomi secara umum itu lagi melambat, perdagangan sepi, pengangguran naik, tingkat inflasi menurun bahkan sampai deflasi, pertumbuhan ekonomi menurun bahkan sampai negatif, Bank Sentral itu bakal cenderung menurunin tingkat suku bunga sebagai bentuk kebijakan moneter. Kenapa gitu? Kalau aktivitas ekonomi melambat, artinya banyak uang yang menumpuk di bank dan berbagai instrumen investasi. Banyak pengusaha yang gak berani berbisnis dan lebih milih buat mendapat uangnya di instrumen investasi. Dalam situasi itu, suku bunga bank itu perlu diturunkan supaya hasil keuntungan investasi berbasis suku bunga jadi gak menarik lagi. Hal itu bisa mendorong orang-orang buat nyirik investasinya dan memutar uangnya dalam perdagangan, entah dipakai buat konsumsi atau buat buka usaha. Turunnya suku bunga juga bikin para pengusaha jadi lebih berani pinjam uang ke bank buat buka bisnis atau ekspansi usaha. Karena bunga pinjaman bank lebih kecil. Penurunan suku bunga itu diharapkan bisa meramaikan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini kebijakan yang diambil Bank Sentral beberapa bulan terakhir, nurunin tingkat suku bunga buat bikin ekonomi jadi bergairah lagi. Begitu juga sebaliknya,
Kalau aktivitas dan produktivitas ekonomi itu berjalan cepat banget, menyebabkan kenaikan harga barang yang terlalu tinggi dan berujung pada tingkat inflasi yang tidak terkendali. Bank sentral itu bahkan cenderung naikin suku bunga. Tujuannya buat mendorong masyarakat untuk berinvestasi karena suku bunga lagi tinggi. Kapan lagi sih bunga deposito setinggi ini? Dengan begitu, aktivitas ekonomi bisa seimbang lagi, kenaikan harga atau tingkat inflasi bisa diredam supaya tidak terlalu tinggi. Nah, itu adalah gambaran sederhana dari kebijakan moneter bank sentral. Kira-kira kebayang ya? Kebijakan moneter ini implikasinya luas banget dan harus dijalani dengan sangat hati-hati berdasarkan riset ekonomi yang cermat. Karena kalau salah dikit aja, hal itu tuh bisa bikin efek berantai yang bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi sampai tingkat inflasi yang tidak terkendali. Oh iya, kami udah pernah ngebahas tentang inflasi dan deflasi di 2 video ini. Buat kamu yang belum paham, bisa nonton 2 video itu. Linknya aku simpan di deskripsi. Nah, karena implikasi yang sangat besar dan berpengaruh pada banyak aspek kehidupan masyarakat, Bank Sentral umumnya ditempatin sebagai lembaga independen, sama kayak KPK, Dewan Pers, dan lain-lain. Tujuannya apa sih dibikin independen? Tujuannya supaya Bank Sentral itu bisa bebas dari tekanan politik dan gak bikin keputusan berdasarkan pengaruh dari dunia politik pemerintahan, dan cuma fokus menjalani tugasnya buat menjaga stabilitas ekonomi berdasarkan kondisi pasar dan hasil riset ekonomi. Emang kalau pemerintah ikut campur dalam kebijakan moneter, dampaknya apa sih? Sebetulnya dampak baik atau buruknya itu sangat situasional. Tapi aku coba bahas dari kejadian yang udah pernah kejadian. Dulu, sebelum ada undang-undang tentang independensi Bank Sentral di tahun 1999, Bank Indonesia tuh gak independen kayak sekarang. Di masa Orde Baru, ketika ada defisit anggaran APBN, pemerintah tuh bisa mempengaruhi kebijakan Bank Sentral buat beli obligasi yang dikeluarkan sama pemerintah untuk menambah defisit anggaran tersebut. Artinya apa? Ketika APBN defisit, ya defisitnya bisa ditambah terus sama Bank Sentral. Pembiayaan defisit kayak gitu tuh bakal terus nambah jumlah uang yang beredar, dan akhirnya menyebabkan inflasi yang tinggi dan merosotnya nilai tukar rupiah. Hal ini juga yang jadi salah satu penyebab terjadinya krisis tahun 97 sampai 98. Contoh lainnya nih, misalnya pemerintah punya tujuan buat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Hal itu bisa dilakukan dengan menurunkan suku bunga dan nambah jumlah uang beredar. Tapi tentu ada konsekuensinya, yaitu inflasi yang tinggi yang ditandai sama kenaikan harga barang dan jasa yang terlalu cepat. Jadi walaupun pemerintah punya kepentingan buat mendorong percepatan ekonomi, di sisi lain, Bank Sentral juga punya target inflasi yang gak boleh kebablasan supaya ekonomi negara tetap stabil dan gak kolaps, kayak yang pernah terjadi saat krisis 98. Coba bayangin, kalau Bank Sentral gak independen, Bank Sentral itu bakal sulit banget buat mencapai target inflasi dan menjaga kestabilan moneter. Dari situ kita bisa lihat nih, kenapa sih Bank Sentral di negara-negara maju kayak Amerika, Inggris, Jerman, Jepang, dan lain-lain itu berdiri secara independen di luar peran eksekutif pemerintah. Nah, belakangan ini lagi ramai pemberitaan tentang penyusunan draft revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia oleh Badan Legislasi DPR. Salah satu rencananya adalah keikutsertaan pemerintah dalam rapat Dewan Gubernur BI setiap bulan, di mana pemerintah bahkan punya hak suara dalam penetapan kebijakan moneter. Ada juga usulan pembentukan Dewan Moneter yang terdiri dari Menteri Keuangan sebagai ketua, Menteri Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Senior BI, serta Dewan Komisaris OJK. Sampai video ini dibikin, ini tuh masih sebatas draft revisi yang bakal diajukan, jadi belum pasti bakal kejadian. Tapi kalau jadi disahkan, artinya nih, Bank Indonesia sebagai bank sentral tuh statusnya tidak akan sepenuhnya independen lagi kayak sekarang. Banyak perdebatan pro dan kontra terkait draft revisi Undang-Undang Nomor 23 ini. Ada banyak pihak yang mendukung, tapi ada juga pihak yang menolak. Ada pendapat yang bilang kalau kebijakan itu diperlukan supaya proses pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 bisa ditangani dengan cepat dengan kebijakan yang tepat sasaran. Di sisi lain, banyak juga pihak yang setuju sama draft revisi undang-undang ini karena independensi dari Bank Indonesia itu harus tetap dijaga supaya terbebas dari dunia politik pemerintahan. Nah, kalau sobat ngomong sendiri gimana? Menurut kamu sebaiknya Bank Indonesia tetap jadi lembaga negara independen dan tidak dipengaruhi pemerintahan?
komentar, kasih tahu alasan dan sudut pandang kamu ya. Oke deh, segitu aja yang mau aku sampaikan. Oke, setelah melihat tayangan video tadi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan isi dari video tersebut. Silakan. Saya Pak. Ya. Ketidaktahuan atau kebingungan publik mengenai mengapa Bank Indonesia tidak berada di bawah kendali langsung pemerintah. Oke, tepuk tangan. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Sudah? Sudah? Oke, untuk pembahasan lebih lanjut nanti kalian membuat kelompok yang mana akan saya bagikan LKPD-nya, dan di LKPD itu ada studi kasus yang perlu kalian diskusikan dengan kelompoknya, dan nanti hasil dari diskusi itu dipresentasikan di depan kelas. Oke? Oke, ini sudah duduk per kelompok? Sudah. Mungkin biar lebih bagus, silakan dikondisikan tempatnya. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibentuk. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Saya akan membagikan LKPD, nanti kalian diskusikan dengan kelompok studi kasusnya, pemecahan masalahnya seperti apa, dan setelah itu hasil dari diskusinya nanti dipresentasikan per kelompok. Oke, di LKPD itu kalian disuruh untuk melihat tayangan video. Nah, linknya ini sudah saya bagikan di grup kelas, silakan diakses. Dan juga untuk tambahan referensi, saya berikan bahan ajar, silakan di-scan untuk di-scan di sini. Ya, untuk tambahan referensi bahan ajar. Oke, bisa silakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya.
masih belum dipahami silakan ditanya. Tentang revisi undang-undang yang berpotensi mempengaruhi struktur posisi Bank Indonesia. Tapi sebelum bahas tentang itu, kamu harus tahu kalau bank sentral semua negara itu bisa mendorong kekuasaan pemerintah, termasuk presiden dan para wakilnya sebagai pihak pelaksana kebijakan negara. Yang artinya kamu mau bahas tentang mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai era digital yang semakin maju. Yuk, simak terus. Bagian 1. Awal mula perbankan di Indonesia. Perjalanan perbankan Indonesia dimulai sejak abad ke-18, jauh sebelum Indonesia merdeka. Di masa itu, Belanda yang menguasai Indonesia mulai mendirikan bank pertama di sini yang bernama Bank Pengaturan en Panlima pada tahun 1746. atau yang lebih sering dikenal dengan Sultan the Fed. Nah, padahal kan Trump itu presiden Amerika, tapi kok kayaknya presiden Amerika nggak memiliki kekuasaan cakupan bank sentral Amerika sih yang lainnya. Jadi gimana dia punya negara yang demokrat dan bagian presiden tahun 1913 melakukan Indonesia dalam konsep sosial dan negara sama ruang Berperan sangat besar dalam mendukung ekonomi kolonial Belanda. Namun, setelah Indonesia dijajah Jepang pada tahun 1942, DJB ini dilikuidasi oleh Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, DJB sempat diaktifkan kembali oleh Nika. Namun peranannya sebagai bank sirkulasi akhirnya dihentikan dan digantikan oleh bank-bank milik negara yang lebih independen. Bagian 3. Masa kemerdekaan. Bank Negara Indonesia, BNI, dan Perang Mata Uang. Setelah Indonesia merdeka, tantangan besar muncul. Negara kita baru saja merdeka dan harus menghadapi masalah ekonomi. Salah satunya adalah kebutuhan untuk mengeluarkan mata uang yang sah. Pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia, BNI, didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk menggantikan peran DJB sebagai bank negara yang mencetak uang nasional. BNI ini sangat penting karena menjadi simbol kemandirian Indonesia. Sekarang mungkin kamu penasaran peran Bank Indonesia sebagai bank sentral itu apa sih? Kalau peran mereka 1945, DJB sempat diaktifkan kembali oleh Nika. Namun perannya sebagai bank regulasi akhirnya dihentikan dan digantikan oleh pemerintah negara. Bagian 3. Masa kemerdekaan. Bank Negara Indonesia. hal itu bisa mendorong orang-orang buat jadi investasi banyak kita uang dengan diharapkan bisa meramaikan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang beberapa bulan terakhir Setelah melewati masa-masa sulit, pada tahun 1953, pemerintah Indonesia mengambil langkah besar dengan mendirikan Bank Indonesia, BI, sebagai bank sentral pertama negara ini. Mulai saat itu, Bank Indonesia tidak hanya bertugas mengedarkan uang, tapi juga mengatur sistem moneter negara. Di tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Bank Indonesia yang mengumumkan posisi Mungkin ada yang sentral yang memiliki kewenangan besar dalam mengelola semua yang luar Maksud dari istilah dasar itu
Sama kegiatan ini ya Pak? Ya, jadi Selama kegiatan. kesimpulan dari studi kasus atau video yang tadi yang kalian lihat itu. Ya, disimpulkan apa saja isinya nanti ditulis. Oke. Iya. Nanti kalau sudah ada videonya baru ini bacakan pertanyaan. Ya. Kalau ada pertanyaan yang sulit dipahami nanti ditanya. Oke. Kalau aktivitas retail, bank sentral Jogja sebenarnya menyebabkan kenaikan harga barang itu. Sekarang, kamu bisa melakukan hampir semua transaksi perbankan hanya dengan smartphone. Dari cek saldo, bayar tagihan, transfer uang, Materinya tentang apa? sejarah bank sentral, bahkan itu menjadi digital, bukan kantor fisik. Ini adalah bagian dari era perbankan digital yang sangat relevan dengan perkembangan zaman di Indonesia. Kamu bisa melakukan bukan, uang, di genggaman tangan kamu yang bisa diakses kapan saja. Kita bikin efek kurang supaya ini bisa berdampak ke perjalanan perbankan Indonesia sampai tingkat inflasi yang dasar terjadi. Oh iya, kami udah pernah ngebahas tentang inflasi dan deflasi di dua video ini. Serba cepat Buat kamu yang lupa, Bank Indonesia kini menjadi bank sentral yang independen yang punya peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Bahkan kita terus berpusat dan terus mengikuti perubahan zaman. Tentu saja, independen sama kayak KPK, Dewan Pers, dan lain-lain. Tujuannya apa sih dibikin independen? Tujuannya supaya bank sentral tuh bisa bebas dari tekanan politik dan gak bikin keputusan dari pemerintahan dan cuma fokus menjalani tugasnya buat menjaga stabilitas ekonomi berdasarkan kondisi pasar dan hasil riset ekonomi. Emang kalau pemerintah kan dimulai sejak seperti Semarang, Surabaya, Padang, dan banyak lagi. kenapa kan perkembangan perbankan di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, lalu terus berkembang setelah kemerdekaan dengan dirinya. Oke, mungkin ada kelompok yang kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang ada di tujuan. Ya. Menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Ini soal nomor berapa? Bagaimana prinsip yang dijalankan oleh Bank Indonesia pada video tersebut? Prinsip itu termasuk dalam hak atau wewenang. Jadi Bank BI atau Bank Indonesia itu sebagai bank sentral itu mempunyai wewenang seperti apa ya? Jadi disimak videonya itu sudah ada dijelaskan wewenang dari Bank Indonesia sebagai bank sentral itu seperti apa saja, silakan disimak. Oke, paham? Kasih ya Pak. Tapi kalau Bisa dia dilanjut. dipisahkan, artinya Bank Indonesia sebagai bank sentral itu statusnya nggak akan sepenuhnya independen lagi kayak sekarang. Banyak perdebatan pro dan kontra terkait draft revisi Undang-Undang Nomor 23 ini. Ada banyak pihak yang mendukung, tapi ada juga pihak yang menolak. Ada pendapat yang bilang kalau kebijakan itu diperlukan supaya proses pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 bisa ditangani. Oke, 5 menit lagi. Silakan diselesaikan untuk diskusinya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Nanti kita presentasikan hasil dari diskusi kalian. Nanti kamu bacain lagi.
diri sendiri. Donald Trump yang lumayan sering mengkritik kebijakan Bank Sentral Amerika atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan The Fed. Nah, padahal kan Trump itu presiden Amerika, tapi kok kayaknya presiden Amerika nggak punya kekuasaan buat mendikte Bank Sentral Amerika sih? Jadi gini, di negara yang demokratis, presiden itu berperan sebagai pelaksana atau eksekutif dalam menjalankan pemerintahan 1990. Tapi aku coba bahas dari kejadian yang udah pernah atau pihak-pihak lain. sebelum ada undang-undang tentang independensi Bank Sentral di tahun Berdiri 1999. sendiri. Bank Indonesia tuh gak independen kayak sekarang. Di masa Orde Baru, Seprinsipnya ketika ada defisit anggaran itu APBN, pemerintah tuh bisa mempengaruhi kebijakan Bank Sentral Indonesia buat itu beli obligasi menjaga yang stabilitas dikeluarin sama pemerintah untuk ekonomi menambah negara defisit anggaran melalui tersebut. kebijakan moneter. Artinya apa? Misal Ketika seperti APBN defisit, ya defisitnya bisa ditambahkan menjaga sama Bank Sentral. inflasi, Pembiayaan defisit kayak gitu menjaga bakal inflasi terus di angka nambah yang jumlah uang wajar yang dan beredar. menjaga Ini menyebabkan stabilitas inflasi yang nilai tinggi dan merosotnya nilai tukar rupiah. Hal ini juga yang jadi salah satu penyebab terjadinya krisis tahun 97 sampai 98. Contoh lainnya nih, misalnya pemerintah punya tujuan buat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Hal itu bisa dilakukan dengan menurunkan sekalian dan ini udah benar jawabannya tapi tentu ada konsekuensi, kerjain banget. yaitu inflasi yang tinggi yang ditandai sama kenaikan harga barang dan jasa yang Benar loh. Iya, benar kan? Bank sentral sebuah negara umumnya memang tidak di bawah kekuasaan pemerintahan termasuk presiden dan putrinya. Karena tuh setiap keputusan bank sentral dalam menentukan kebijakan moneter itu berdiri secara independen. Kayak pemerintah tuh nggak boleh ikut campur. Kan udah ada di UUD yang gitu. Oke, waktunya habis. Silakan nanti hasil diskusi itu dipresentasikan di kelas. Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, sebelum presentasi kita speaking dulu biar relax, biar fokusnya nambah. Kita speaking selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, kalau saya bilang selamat pagi, kalian silakan tepuk tangan 1 kali. Selamat siang, silakan tepuk tangan 2 kali. Kalau selamat malam, tidak usah tepuk tangan. Bisa? Bisa. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, tepuk tangan untuk jadi fokusnya masih terjaga. Oke, untuk presentasi silakan kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Oke, silakan. Silakan maju ke depan anggota anggotanya.
dibacakan oleh teman di sebelah saya. 1. Berdasarkan video tersebut, bagaimana perkembangan perbankan di Indonesia? Perkembangan perbankan di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, lalu terus berkembang setelah kemerdekaan dengan berdirinya bank-bank nasional. Hingga kini semakin modern dengan layanan digital dan teknologi perbankan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, 2. Mengapa perbankan diperlukan? Karena untuk membantu masyarakat menyimpan keuangan agar lebih aman, meminjamkan keuangan dan melakukan transaksi yang agar lebih mudah. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Bagaimana perbedaan perbankan pada kemerdekaan RI, pasca kemerdekaan RI dan saat ini? Jawabannya, pada masa pra-kemerdekaan RI, perbankan dikuasai oleh penjajah. Pada masa kemerdekaan RI, muncul bank-bank nasional milik Indonesia seperti Bank Indonesia. Pada saat ini, perbankan berkembang pesat dengan teknologi digital dan layanan online. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. 4. Uraikan kesimpulan dari hasil diskusi pada kegiatan ini. Jawabannya, jadi kesimpulan dari diskusi kami hari ini adalah perbankan di Indonesia terus berkembang dari masa penjajahan hingga era digital sekarang. Perbankan sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dan mempermudah urusan keuangan masyarakat. Demikian presentasi dari kami, dari kelompok kami. Semoga penjelasan tentang perkembangan perbankan di Indonesia bisa menambah wawasan kita semua. Jika ada pertanyaan, kami siap menjawab. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 1 tentang sejarah perkembangan bank di Indonesia. Silakan. Saya. Tahun berapa bank Kauran ditutup? Saya. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi, Bank Pancoran ditutup pada tahun 1818. Apakah jawabannya cukup? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri plus untuk kelompok 1 yang membahas tentang studi kasusnya sejarah perkembangan perbankan yang ada di Indonesia. Untuk penyampaian materinya sudah bagus, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi bagaimana cara pembawaannya ya, biar tidak terlalu tegang, biar rileks, biar tidak terlalu. Oke, selanjutnya dari kelompok berapa? Oke, silakan maju dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan saya, Deca Reni, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. 1. Permasalahan apa yang terjadi di video tersebut? Permasalahan dalam video tersebut yaitu tentang status dan peran Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral. Di sisi lain, ada berita yang heboh tentang revisi Undang-Undang Bank Indonesia berisiko mengganggu independensi BI dan perekonomian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Mengapa Bank Indonesia status kepemilikan dasar milik pemerintah dengan benar menjadi jadikan dari bank sentral? Karena bank sentral sebuah negara umumnya tidak di bawah kekuasaan pemerintah, termasuk presiden dan menterinya. Setiap
Keempat, uraikan kesimpulan dari hasil diskusi pada kegiatan ini. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami pada kegiatan ini yaitu bahwa Bank Indonesia atau BI status kepemilikan bukan milik pemerintah, karena Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Baik. Kenapa presiden tidak punya kekuasaan memiliki bank sentral? Kenapa presiden tidak punya kekuasaan memiliki bank sentral? Jadi di negara yang demokratis, presiden itu berperan sebagai pelaksana atau eksekutif dalam menjalankan pemerintahan bersama para menteri dalam konteks pengelolaan negara khususnya di bidang ekonomi. Presiden dan para menteri sebagai pihak eksekutif cuma bisa melakukan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mencakup penerimaan dan pengelolaan anggaran negara. Contohnya seperti proyek pemerintah, pelonggaran pajak, dan penghematan anggaran. Jawaban dari kami, apakah masih kurang jelas? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari prosedur kelompok. Oke, silakan untuk kelompok selanjutnya yang mau mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Noviati Adini. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada studi kasus tadi akan dijawab oleh teman saya. Baik, yang pertama, berdasarkan video tersebut, perkembangan perbankan di Indonesia telah melalui perjalanan panjang dari masa kolonial hingga era digital saat ini. Awalnya, perbankan di Indonesia dimulai dengan pendirian beberapa bank oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1828 yang berfungsi sebagai bank sentral pertama Indonesia. Setelah kemerdekaan perbankan, Indonesia terus berkembang ditandai dengan berbagai kebijakan dan transformasi, termasuk digitalisasi yang besar dalam beberapa tahun terakhir. Dan jawaban selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Mengapa perbankan diperlukan? Perbankan diperlukan karena memiliki peran penting dalam perekonomian baik bagi individu bisnis maupun negara. Jadi perbankan itu penting dalam perekonomian karena itu sangat memiliki fungsi yang sangat penting. Oke, jawaban selanjutnya dibacakan oleh teman-teman. Bagaimana perbedaan perbankan pada peran kemerdekaan RI pasca kemerdekaan RI dan saat ini? Perbedaan perbankan pada masa pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan saat ini ternyata ada peran struktur dan perkembangan teknologi dan signifikan. Jawaban selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Uraikan kesimpulan dari hasil diskusi pada kegiatan ini. Kesimpulan dari diskusi kegiatan ini adalah kita bisa lebih memahami tentang sejarah perbankan dan mengetahui bagaimana perkembangan perbankan di Indonesia. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Jawabannya ialah bank pertama di Indonesia adalah Bank Pengukuran Evan Lending. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, pembawaan materinya sudah bagus, cara penyampaiannya juga sudah bagus. Mungkin nanti bisa ditambahkan di materi-materi yang harus dijelaskan. Oke, selanjutnya kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Wadatus Soleha. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berdasarkan studi kasus tersebut. Yang pertama adalah permasalahan apa yang terjadi di video tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana keseimbangan antara independensi Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi stabil dan tidak dipolitisasi dengan akuntabilitasnya kepada negara dan rakyat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nomor 2. Mengapa Bank Indonesia status kepemilikannya bukan milik pemerintah? Kaitkan dengan materi jenis dan prinsip perbankan. Karena bertujuan agar kebijakan moneter seperti mengatur uang beredar dan menjaga inflasi tidak dipengaruhi kepentingan politik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bagaimana prinsip yang dijelaskan oleh Bank Indonesia pada video tersebut? Yaitu prinsip yang dijelaskan Bank Indonesia dalam video tersebut adalah independensi, kehati-hatian, dan akuntabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Uraikan kesimpulan dari hasil diskusi pada video ini. Dari video yang dibahas, kita bisa simpulkan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga yang independen. Artinya, tidak berada langsung di bawah pemerintah. Dari penjelasan yang kami jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Saya. Mengapa penting bagi Bank Indonesia untuk tetap bersikap independen dalam menjalankan tugasnya sebagai bank sentral? Bisa diulangi? Mengapa penting bagi Bank Indonesia untuk tetap bersikap independen dalam menjalankan tugasnya sebagai bank sentral? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya yaitu agar Bank Indonesia bisa membuat kebijakan ekonomi yang objektif dan jangka panjang tanpa tekanan atau kepentingan politik dari pemerintahan sebagai stabilitas ekonomi tetap terjaga. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk kelompok terakhir, kelompok 4, pembawaannya sudah bagus, materi yang disampaikan juga sudah bagus, dan pemahaman terhadap materi di studi kasus itu juga sudah. Oke. Karena presentasinya sudah selesai, nanti sebelum pembelajaran kita tutup, silakan LKPP-nya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan jadi satu kelompok, nanti ditaruh di meja saya. Oke, untuk LKPD yang sudah dikerjakan, silakan dikumpulkan perwakilan kelompoknya saja. Kelompok 1, silakan LKPD-nya. Oke, sudah lengkap. Kelompok 2.
kelompok 3. Terakhir kelompok 4, silakan. Oke, sudah selesai semuanya untuk LKPD-nya. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, dari proses pembelajaran atau pertemuan kita pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan semua kegiatan kita pada pagi hari ini? Oke, silakan. Jadi, kesimpulannya, perbankan adalah kegiatan mengelola uang seperti menyimpan, meminjam, dan mengirim uang agar keuangan jadi lebih aman dan mudah diatur. Oke, tepuk tangan. Di pertemuan kali ini kita sudah banyak belajar tentang bagaimana sejarah dan perkembangan perbankan yang ada di Indonesia, baik itu dari masa penjajahan sampai masa awal kemerdekaan sampai sekarang, dan juga apa saja jenis-jenis bank yang ada di Indonesia. Oke, untuk mengecek kepemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari, saya akan membuat kuisis. Kuisisnya ini sudah saya share di kelas, silakan kalian bisa akses. Untuk linknya sudah saya share yang terbaru ya. Nah, ini sudah ada masuk beca kalian. Sudah masuk semua ya? Sudah. Oke, kita mulai. Silakan.
Dengan skor berapa tadi? Oke, selanjutnya kalian akan mengisi Google Form berkaitan dengan refleksi diri, refleksi tentang proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Silakan tuliskan di Google Form yang sudah saya share di grup kelas. Oke, sudah selesai? Sudah? Sudah. Oke. Sudah ya? Oke, kalau sudah bisa kita lanjutkan. Sebelum menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kita speaking penutup dulu. Oke? Silakan berdiri. Silakan berdiri. Silakan menghadap ke kanan dulu. Hadap ke kanan. Silakan merapat. Merapat teman-temannya. Merapat. Pegang bahu temannya. Silakan dipijat dengan perlahan, dengan rasa. Silakan dipijat. Silakan dipijat yang enak, dirasakan. Sudah? Balik kiri. Tadi kanan, sekarang kiri. Oke. Silakan gantian kalian memijat temannya. Dipijat lagi perlahan biar lebih rileks, tidak ngantuk teman-teman. Sudah? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Gimana rasanya? Lumayan enak ya? Oke. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, saya akan memberikan materi yang akan kalian pelajari di rumah untuk pertemuan minggu depan, yaitu tentang kegiatan usaha bank menghitung bunga bank pada produk penghimpunan dan penyaluran dana di bank. Silakan kalian pelajari di rumah. Untuk bahan ajarnya sudah saya share di grup kelas. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Wah, ini tandanya sudah selesai. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum saya tutup. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Silakan yang mau memimpin untuk berdoa. Ya. Belum
Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna fahma wal ilma wal hikmata wal akhlaq ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.